Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pH Naturtech, algoritma penentu rentang pH menggunakan indikator alami. Latar belakang dari kami, iya, maaf. Anggota dari kelompok 5 ada Badril, Gevira, Kalica, dan Yasmita. Latar belakang kami dalam mengembangkan produk ini karena dalam mengetahui tingkat keasaman atau kebasaan pH larutan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbagai aktivitas rumah tangga, seperti memastikan kualitas air minum, menjaga efektivitas produk pembersih, dan memastikan batas keasaman atau kebasaan yang aman untuk dikonsumsi. pH ini adalah ukuran kuantitatif untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan yang se- yang secara ilmiah didefinisikan sebagai algoritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Dinyatakan dalam satuan molaritas. Terdapat beberapa metode pengukuran pH seperti menggunakan pH meter digital, kertas lakmus atau indikator universal, serta indikator alami. Dalam proyek ini, kita menggunakan indikator alami karena ramah lingkungan, mudah diperoleh dalam skala rumah tangga, serta memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan indikator ilmiah sintetis. Namun, proses penentuan pH sering dianggap merepotkan. Oleh karena itu, dikembangkanlah sebuah program berbasis algoritma percabangan yang memungkinkan identifikasi tentang pH hanya dengan memasukkan warna. Kemudian, pemrograman tersebut secara logis dan sistematis dapat menentukan tentang pH. Melalui produk ini, selain memudahkan penentuan pH, diharapkan juga dapat memberikan edukasi kepada pengguna mengenai rentang pH yang aman dari suatu bahan, agar masyarakat dapat lebih bijak dalam penggunaannya. Dengan demikian, kendali terhadap pH menjadi lebih mudah sekaligus menjamin keamanan, efektivitas, dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Ada Adapun tujuan kami dalam membuat produk ini adalah menyediakan alternatif sederhana penentu rentang pH dari indikator alami dan merancang algoritma pemrograman untuk penentu rentang pH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kalica. Ada metode pembuatan alat pH Naturtech yang dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Yang pertama, kita melakukan persiapan alat dan bahan seperti tabung reaksi, rak tabung reaksi, botol pipet, pipet tetes, panci, serta perangkat komputer dan aplikasi Visual Studio Code. Selain itu, bahan-bahannya yang kita gunakan juga terdiri atas sampel asam basa dan juga indikator universal serta bahan-bahan alami untuk bahan utama pembuatan indikator alami. Nah, bahan-bahan tersebut kita lakukan proses ekstraksi eh, melalui perebusan pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Setelah itu, larutan hasil ekstraksi kita saring dan kita masukkan ke dalam botol pipet untuk menjaga kestabilan dan menghindari kontaminasi. Selanjutnya, pada tahap ketiga ada pengujian sampel asam dan basa. Sampel awal diuji dengan indikator universal untuk mengetahui nilai pH-nya. Setelah itu, indikator alami yang telah diekstraksi ditambahkan untuk mengamati perubahan warna dalam kondisi asam maupun basa. Nah, tahap ketiga kita lakukan perakitan program menggunakan bahasa pemrograman Python di aplikasi Visual Studio Code. Program ini dirancang untuk mencatat dan mengelola data perubahan warna indikator alami yang telah dilakukan sebelumnya terhadap rentang pH tertentu. Setelah data diinputkan, kita lakukan uji coba program untuk memastikan program berjalan tanpa error. Nah, yang terakhir kita melakukan pembuatan kit pH Naturtech yang berisi botol pipet dengan indikator alami, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Pengujian bahan rumah tangga dilakukan dengan mencampurkan suatu sampel tertentu
dengan indikator alami di tabung reaksi. Warna yang muncul akan kita gunakan sebagai acuan untuk menginput data ke dalam program. Setelah rentang pH dari sampel tersebut dapat diketahui, maka itu adalah pH-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Badril. Uh, Berikutnya adalah prinsip sains yang kami gunakan dalam proyek ini. Yang pertama, prinsip sains dari kimianya. Nah, pada kali ini kami menggunakan beberapa prinsip sains di kimia, yaitu adalah satu, konsep asam basanya sendiri. Yang kedua, pengujian pH menggunakan indikator alami. Yang ketiga, proses ekstraksi dan pembuatan larutan indikator. Perubahan warna indikator digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan berdasarkan reaksi kimia yang terjadi pada zat pewarna alami. Nah, berikut adalah beberapa zat yang senyawa tanaman yang telah kami gunakan sebagai indikator alami yang telah kami uji sebelumnya. Yang pertama ada kunyit, bunga telang, bunga kertas, hanjuang, kulit buah naga, pucuk daun pucuk merah, kembang sepatu, daun adam hawa, dan ubi jalar ungu. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk penambahan-penambahan data berikutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana senyawa tanaman-tanaman tersebut dapat menghasilkan menjadi indikator alami. Uh, yang pertama di sini saya akan menjelaskan uh, kebanyakan yang sini dulu. Kebanyakan tanaman-tanaman yang bisa dijadikan pH indikator alami adalah tanaman-tanaman yang mengandung antosianin. Antosianin sendiri adalah senyawa yang sangat peka terhadap pH, terhadap asam dan basa. Nah, di sini kita kan sudah belajar kemarin tentang konsep asam basa broselori. Di sini dijelaskan bahwa ada protonisasi dan terdeprotonisasi. Nah, si antosianin sendiri ini punya banyak turunannya. Nah, kalau misalnya antosianin ini pada pH-pH tertentu, dia akan bereaksi dan membentuk struktur yang baru. Seperti pada di rentang pH di bawah 2 akan membentuk flavilium kation yang menghasilkan warna merah. Dan pada pH 2 sampai 6 akan membentuk quinoidal base yang menghasilkan warna biru keunguan. Terus pada pH 6 sampai 7 akan membentuk struktur dominan cardinal base ini biasanya tidak berwarna atau warna biru pucat. Nah, pada pH di atasnya, pH 7 ke atas akan membentuk anion yang terdeprotonasi uh, menghasilkan warna kuning atau hijau. Nah, di sini warna-warna tersebut dihasilkan karena adanya ikatan-ikatan terkonjugasi yang menyerap spektrum warna tertentu dan memantulkan spektrum warna tertentu pula. Hal itu mengakibatkan munculnya warna-warna yang dapat digunakan sebagai identifikasi rentang pH. Nah, pada antosianin sendiri dapat dijumpai di banyak tanaman, terkhusus tanaman-tanaman berwarna merah, ungu, maupun biru, seperti yang telah kami gunakan sebelumnya pada bunga telang, bunga kertas, hanjuang, kulit buah naga, pucuk daun pucuk merah, kembang sepatu, daun adam hawa, dan ubi jalar ungu, serta tanaman-tanaman lain seperti stroberi, blueberry, dan tanaman-tanaman lain yang mengandung antosianin sendiri. Nah, ada kasus khusus seperti contohnya ada kunyit, kurkuma longa, memiliki senyawa yang bernama kurkumin. Kurkumin sendiri sangat peka terhadap basa. Kurkumin dapat terdeprotonasi juga akibat basa, sehingga membentuk enoform yang berwarna kecoklatan. Sehingga kunyit sendiri dapat digunakan sebagai identifikasi basa. Nah, di sini kami juga telah mendapat trayek pH masing-masing dan warna yang dihasilkan. Seperti warna bunga telang pada pH 1 sampai 4 akan menghasilkan warna pink keunguan, lalu pada pH 5 sampai 10 menghasilkan warna biru, dan 11 sampai 14 menghasilkan warna hijau. Sehingga nanti dapat ditentukan tentang pH-nya menggunakan prinsip matematika yang akan dijelaskan oleh teman saya kepada Gekira di silakan. Oke, jadi selanjutnya ada prinsip sains matematika. Nah, jadi prinsip sains matematika yang digunakan dalam proyek ini itu ada algoritma pemrograman fungsi percabangan. Yang pertama menggunakan konsep logika matematis, yaitu pemrograman if dan else, mirip dengan persyaratan bersyarat jika A maka B, jika tidak maka C.
Terus juga ada himpunan dan interval. Jadi setiap warna memiliki interval cahaya pH tertentu. Nah, jadi nanti juga ada pemrograman yang ditampilkan. Jadi terdiri dari beberapa indikator yang masing-masingnya juga ada warnanya dan nanti akan diketahui dari gabungan itu berapa pH-nya. Berikut adalah hasil dari proyek kami, yaitu produk pH Naturtech membuktikan bahwa indikator alami mampu mendeteksi rentang pH melalui perubahan warna yang spesifik. Terus melalui program berbasis algoritma fungsi percabangan yang dikembangkan menggunakan Python di aplikasi VS Code. Nah, pengguna hanya perlu memasukkan warna hasil reaksi indikator dan program secara otomatis hingga memberikan informasi rentang pH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jasmita. Keunggulan dari produk kami adalah menyederhanakan proses, sehingga hanya dengan input warna sederhana dapat ditentukan tentang pH dan menggunakan bahan indikator alami yang aman, murah, dan ramah lingkungan. Selain keunggulan, produk ini juga masih memiliki kelemahan, yaitu rentang pH yang dihasilkan masih dalam kategori interval lebar, belum spesifik dalam skala 0 sampai 14 secara presisi. Program yang disediakan belum mampu membaca warna otomatis dari kamera, masih membutuhkan input manual dari penggunanya. Larutan yang diuji terbatas pada larutan yang tidak berwarna. Menjelaskan saran yang diperlukan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang telah disebutkan tadi. Nah, yang pertama, disarankan adanya penambahan fitur pembacaan warna secara digital, misalnya dengan menggunakan input dari kamera. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam memasukkan warna secara manual, yang bisa saja dipengaruhi oleh persepsi pengguna atau pencahayaan. Nah, yang kedua, program yang saat ini masih berbasis lokal dari Python-nya aja, dapat dikembangkan lagi menggunakan program berbasis web. Dengan begitu, pengguna tidak perlu lagi menginstal aplikasi tertentu dan bisa lebih mudah mengakses program dari berbagai perangkat. Dan yang terakhir, untuk larutan yang memiliki warna awal, perlu diterapkan langkah lanjutan yaitu dengan menggunakan konsep perpaduan warna. Ini penting agar hasil pengamatan warna tetap akurat meskipun indikator alami dicampur dengan sampel yang sudah berwarna. Oh, selanjutnya ada video lampiran hasil. Eh, Video demonstrasi lampiran hasil. Tunggu. Putar dong, putar. Putar videonya. Bisa? Ada suaranya? Nggak ada ya? Bisa sambil jelasin. Kalau nggak ada suaranya bisa sambil jelasin. Pause, boleh, boleh.
Ini pas pengujiannya ya. Pengujiannya. Halo? Saya terdengar. Oke. Eh, ada lagi yang mau disampaikan? Baik, di sini kami ingin menjelaskan sedikit terkait video tadi, Pak. Maaf tadi tidak bisa menjelaskan sambil ini. Sebenarnya videonya ada suaranya, cuman kayak tidak terbaca di Zoom-nya. Jadi untuk eh, proses pengerjaan kami sendiri sesuai metode yang tadi telah kami sampaikan. Yang pertama, kami akan literasi data terlebih dahulu, mencari apa saja indikator-indikator alami yang dapat kami gunakan. Kemudian, kami lakukan pengujian secara langsung dengan cara membuat sampel larutan asam basa dari pH 1 sampai 14. Kemudian, kami membuat ini larutan untuk indikator alaminya sendiri. Kemudian kami mengukur bagaimana reaksi dari si indikator alami sendiri terhadap pH rentang 1 sampai 14 tersebut masing-masing. Sehingga diperoleh data dan untuk memvalidasi dari literasi data yang telah kami lakukan sebelumnya. Makanya tadi didapati hasil, bentar, izin saya screen lagi, Pak. Ya, saya share screen aja. Eh, Malah saya nggak pingin tidak di share screen karena pasti banyak pertanyaan. ini tapi Pak. Tadi belum balik balik ke sini balik ke sini dulu. Kak, kamu. Nah, Baik, Ah, ini share ke si.
Nah, jadi kami telah melakukan pengecekan, validasi data sama ini pengetesan. Jadi kami dapati proyek pH-nya dan warnanya seperti yang telah kami paparkan. Nah, dari sini setelah kami tahu datanya, Jadi kami jawab. simpan datanya, kami simpan datanya, kemudian uh, kami masukkan, kami input data ini ke pemrograman yang telah kami lakukan sehingga dihasilkan satu algoritma pemrograman di mana dengan kita sebelumnya nanti waktu kita ngeran pemrogramannya itu bakal langsung keluar opsi-opsi apa aja indikator yang bisa dipakai dan warna-warna apa saja yang dapat dipilih. Nah, jika kita memasukkannya seperti tadi yang telah kami contohkan di video tadi dengan memasukkan apa saja indikatornya dan apa saja warna yang dihasilkan, nanti akan keluar rentang pH perkiraan dari si senyawa tadi. Dan itu telah kami validasi juga dengan indikator universal bahwa pH-nya dalam rentang segitu, dalam rentang hasil algoritma kami. Sekian, Pak. Oke, baik. Sudah selesai yang mau disampaikan? Uh, sek- Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf untuk teman-teman atau Bapak yang ingin bertanya, kami silakan. Baik, saya buka pertanyaan dari audiens. Ada yang mau bertanya? Silakan acungkan raise hand dalam tuh. Nggak ada. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, Anata Pendika, silakan. Oke, sebelumnya nama saya Anata Pindika dari eh, kelompok 1. Sebelumnya mau nanya, ini kan apa namanya indikatornya itu cuma ada 3 ya tadi kalau nggak salah. Nah, itu tuh pertanyaannya, itu tuh kira-kira bisa gak ya indikatornya ditambahin Maaf, lagi? Mm-mm. indikatornya sampai saat ini kami sudah punya uh, berapa sih ini? Ada 9 indikator dan tidak menutup kemungkinan untuk ditambahkan. Jadi, karena keterbatasan waktu pengerjaan, kami baru mendapatkan 9 yang bisa digunakan. Tapi sebelumnya kami malah sudah mencoba 12 tanaman untuk untuk indikator alami. Tetapi ternyata yang bisa digunakan hanya ada 9. Dan jika kemudian nanti ada penambahan data, nanti bisa input kembali ke pemrogramannya atau bahkan jika proyek ini dapat dikembangkan lebih baik lagi dalam dalam bentuk website dapat juga diinput datanya dalam website sehingga uh, ka- ini proyek ini dapat apa namanya punya database yang sebesar-besarnya seluas-luasnya dan tidak menutup kemungkinan untuk penambahan tanaman-tanaman berikutnya. Apakah bisa menjawab, Ananta? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Nanta. Baik, Ananta terkait database ya. Kelompok berapa? 9. Nata kelompok berapa tadi? Kelas 1, Pak, 1. 1. Kayak ada yang lain, silakan tanya. Ada? Oke. Oh, tidak ada, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baik, dari saya ada tanggapan dulu ya. Tanggapan terkait videonya. Itu Anda melakukan videonya di mana? Itu videonya kami tag di asrama TB1 ITB Jatinangor, Pak. Oh, di luar ya, bukan di lab ya. Iya, Pak, di luar, Pak, karena belum dapat izin penggunaan lab, Pak. Pakai jas lab ya, tapi Pakai jas lab, Pak. ya. Oke. Jadi memang di videonya itu harus dikasih tahu apakah penggunaan kit ini harus seperti video itu atau itu baru cara penemuan
pembuatan kitnya. Kan ada ya, beda ya pembuatan kit sama penggunaan kit. Kalau orang awam melihat video itu kan, oh jadi saya harus pakai jas lab, terus pengujiannya harus seperti itu. Nah, kira-kira yang mana tuh tanggapan ini tanggapannya? Kira-kira ini pertanyaannya, kira-kira di bagusnya yang tadi video Anda tampilkan itu penggunaan atau pembuatannya? Video yang kami lampirkan tadi adalah pembuatan, Pak. Untuk penggunaan sendiri, menurut kami tidak perlu menggunakan jas lab dan handscoon karena biasanya larutan-larutan yang akan diuji juga larutan-larutan yang kita dapat di sekitar kita kan Pak. Karena sasaran pengguna sendiri adalah uh, masyarakat awam, masyarakat sekitar dan bisa digunakan oleh siapa saja. Sehingga menurut kami larutan yang akan digunakan itu kemungkinan tidak menggunakan pH-pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga tidak terlalu berbahaya untuk tubuh dan tidak mengancam nyawa jika terkena kulit. Jadi menurut kami tidak perlu menggunakan jas lab saat menggunakan kit yang telah kami rancang, Pak. Ya, artinya videonya harus sama dengan penggunaannya juga ya. Baik, Pak. Jika Dan nanti videonya harus direvisi, kami revisi, Pak. Ya. Ya kan nanti semuanya juga yang belum ada videonya harus membuat ya. Jadi video ini akan sebagai contoh pembuktian bahwa kalian sudah melakukan dan bagaimana penggunaannya atau simulasinya kan kemarin saya bilang simulasinya jika mau dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, tanggapan kedua ini terkait eh, perbedaan yang dari secara kimia dan secara matematik. Matematik tadi lebih ke algoritmanya untuk pendataan berbagai trayek indikator yang digunakan. Itu ya, indikator yang digunakan. Halo. Saya mau tahu Anda untuk yang bagian matematiknya itu lebih kemana sih perannya? Matematik lebih ke bagian himpunannya sih Pak. Jadi kayak dari beberapa warna kan kita tahu itu intervalnya apa. Dan nanti di ke pemrogramin masukin beberapa indikator yang ada beberapa warna. Nah jadi jadi ada himpunannya warna itu di rentang pH-nya berapa gitu. Ya irisan himpunannya. Ada yang kalian tadi presentasikan? Atau cuma cuap-cuap aja ngomong? Maaf, Pak, suaranya kurang terdengar Maksudnya jelas, Pak. ada Boleh ada 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 perannya dan dibuktikan dalam video atau presentasi slide yang Anda tampilkan. uh, di videonya tadi kami lampirkan, oh mungkin kami kurang jelas di PowerPoint-nya, Pak. Tapi tadi di video dalam pemrogramannya kami menggunakan konsep irisan di pemrograman Python-nya sendiri, Pak. Ya, di Jadi Python kami itu saya lihat, cuman kayak data aja, tulis, diketik. Apa ada uh, visualisasi yang dihasilkan gitu, kayak ada grafik kah atau apa? Oh, belum kami buat sampai ke sana, Pak. Cuman di bagian paling bawah itu, di setelah data-data yang kami lampirkan, paling bawah memang kami pakai uh, apa kode untuk bikin irisannya. Jadi di rentang mana nanti mereka ketemu, nanti di situ pH-nya, Pak. Nah, itu tambahin di video ya. Baik, Pak. Nanti kami fokuskan di sana kalau di bagian video, Pak. Jadi secara visual kita bisa lihat hasil dari persamaan himpunan algoritma yang kamu gunakan ada gitu. Bukan hanya memasukkan data atau menghimpun data saja. Atau emang mau himpun data doang, tapi tidak ada Karena visualisasi yang dihasilkan. Karena ini untuk khalayak umum, Pak, dipakai untuk orang-orang awam. Kami tadi memang rencananya dari awal memang untuk sesimpel itu. Jadi dengan menginput datanya saja langsung keluar tentang pH yang diinginkan. Cuman nanti jika ingin dikembangkan untuk edukasional, nanti mungkin bisa kami berikan visualisasinya, kami eh, berikan himpunan-himpunan tentang pH-nya dan irisan tentang pH-nya, Pak. Hmm. Itu yang penting karena harus jelas dari segi Anda mempresentasikan ya peran matematiknya di mana tidak hanya untuk diturunkan dalam bentuk aplikasi algoritma
himpunan tapi tidak ada visualisasi yang jelas. Karena kan orang orang awam tuh hanya pengen lihat, oh kit ini nanti bisa menghasilkan apa sih data pH kan yang dihasilkan. Oke, sekarang kita masuk ke yang kamu mau buat ya. Sebelumnya, yang saat sebelum buat, coba lihat latar belakangnya apa sih? Mengetahui tingkat keasahan basa larutan penting dalam kehidupan sehari-hari. Orang sudah melakukan ini karena lebih disukai karena ramah lingkungan. Oke. Jadi Anda menggunakan indikator alami kan? Nah, indikator alami itu kan berarti Anda langsung ambil ekstraknya atau ekstrak satu-satu. Dalam pengerjaan ini kami ekstraknya tuh kami bikin, kami ngambil ini Pak tanaman-tanamannya, kami kami potong, terus kami rebus Pak, kami ambil airnya. Soalnya kalau dengan ekstraksi seperti dengan uh, ekstraksi-ekstraksi secara agak susah Pak dilakukan, sehingga kami lakukannya cukup dengan merebus, lalu mengambil air rebusannya Pak. Oke. Eh, Tadi Se- ada berapa uh, yang sudah Anda ekstrak? Itu juga sebenarnya ekstraksi dilakukan sesimpel itu biar juga untuk pengguna jika ingin melakukannya di rumah juga bisa langsung metik dari taman mereka masing-masing Pak. Jadi tidak susah. Ya, Untuk uh, ininya sendiri tanaman yang telah kami tes sendiri ada kemarin itu sebenarnya ada 12 tanaman, cuman gagal tiga tidak berfungsi sehingga kami hanya melampirkan 9 kali ini Pak. coba ada Ada listnya nggak di slide-nya? ini Pak. Oke. Itu harusnya eh kan beragam ya. Mau asam, basa, netral juga ada dia ya. Nah, kapan kita bisa tahu nggak? Ini nanti kecampur atau gimana? Enggak, Pak. Jadi kan dari kit yang kami rancang itu, Pak, kami menyediakan beberapa tabung reaksi juga. Hmm. Jadi nanti misalnya kita punya satu larutan sampelnya misalnya kita mau uji dengan empat uji, empat, empat uji identifikasi pH-nya. Nah, jadi nanti larutan sampel itu dimasukin ke empat tabung reaksi, Pak. Dimasukin ke empat tabung reaksi, dites satu-satu, pakai ini satu lagi, pakai ini satu lagi, sehingga nanti Ya, di situ kekumpul datanya, gitu, kenapa Pak. nggak ambil 3 aja atau ya sedikit aja yang kalau kamu lihat di sini kan saya mau pakai bunga kertas sama hanjuang apa bedanya kalau untuk analisis bahasa? Oh, ini untuk datanya, Pak. Jadi penggunaannya tergantung kita, terserah kita, Pak. Mau pakai satu berarti kurang kurang spesifik, mau pakai dua lebih spesifik. Jadi kalau ini tuh diserahkan ke pengguna masing-masing, Pak. Mau digunakan berapa, mau pakai apa yang tersedia di sekitar. Jadi kami tidak memberikan patokan harus pakai apa dan bebas kepada pengguna mau pakai apa. Jadi kami di sini uh, menyediakan apa namanya? Kalau mau pakai tanaman ini, hasil warnanya ini, pH-nya segini. Jadi pengguna sendiri Pak nanti yang menentukan mau pakai apa yang tersedia di lingkungan mereka Pak. Jadi kami tidak memberikan patokan kepada pengguna. Gitu Pak. Oke, ada referensinya ini ya yang kamu bilang trayek pH-nya sekian sekian atau kamu pakai udah bandingkan tadi ya dengan indikator. Sudah Pak, kami pertama literasi data dulu, mencari data di jurnal-jurnal yang telah kami temukan. Lalu kami tes sendiri Pak sebagai pembuktian. Makanya kami hanya dapat 9 dari 12 hal yang harusnya kami buktikan Pak. Ya di sebelah sebelah tabel itu tolong berikan referensinya ya. Baik Pak. Nanti di presentasi apa di perbaikan slide berikan referensinya dari mana. Next, saat metode pembuatannya tadi. Jadi di ekstraknya, proses ekstraknya sama atau berbeda? Di kebanyakan tanaman, kami menggunakan proses ekstrak yang sama, seperti kalau pada bunga-bungaan itu, kami rebus dulu, Pak. Kami rebus sehingga mengeluarkan larutan berwarna sesuai warna tanaman sendiri. Nanti larutan berwarna itu yang kami jadikan uh, kami anggap sebagai ekstraknya, Pak, untuk mengetes pH-nya. Di Cuman di pemanasan beberapa suhu. senyawa, Pemanasan suhu. seperti, iya kami panaskan dulu, Pak. Kami panaskan. Cuman kayak beberapa senyawa seperti kunyit, kalau kunyit itu cuman kami pakai kemarin pakai apa sih namanya? Pakai pengarut.
parutan, oh, parutan ngarut. Pakai parutan, itu kami parut sehingga nanti udah kami parut, kami langsung kasih air Pak, kami larutkan. Gitu aja Pak di beberapa hal. Tapi kebanyakan memang kami panaskan, kami masak dulu Pak untuk sampai warnanya keluar. Ya, jadi perlakuan tiap ini apakah mana yang beda, mana yang sama itu juga perlu diperjelas di metode pembuatannya ya, dalam ekstraksi. Biar jelas. Sama yang di sini penggunaannya belum ada ya di slide ya. Bagaimana cara penggunaannya? Kan kalau kita misalnya beli kitmu atau kit kamu kayak saya gunakan nih, karena harus ada lembar manualnya ya cara penggunaannya. Nah, terus apa Iya yang Pak. tidak boleh, apa yang tidak, yang harus dipersiapkan, gitu loh. Belum ada kan? Kayak modul lah, Eh, tapi modul kecil atau gitu, apa cara iya Pak, nanti gitu. kami buatkan handbooknya Pak. Ya, nah di situ harus ditampilkan, ya, divideokan juga bagaimana cara penggunaannya dengan orang menggunakan punyamu. Oke, dua pertanyaan lagi. Bagaimana cara kamu validasi dengan indikator universal? Kenapa enggak? Itu kan indikator universal kan cuman mencocokkan warna ya. Eh, jadi kami untuk memvalidasi bahwa hasil kerja kami benar ini, kami kemarin beli indikator universal juga Pak, untuk ngetes apakah benar urutannya pH sekian. Jadi setelah kami uji, pertama kan kami bikin dulu larutan pH 1 sampai 14-nya. Sudah kami ukur pH-nya masing-masing, memang dapat 1 sampai 14. Kemudian kami tes uji warna, terus kami simpan datanya. Terus waktu kami uji, kami kemarin pakai cuka, itu pH-nya pH 4. Jadi sebelum kami gunakan dulu sebagai sampel pada uji cobanya, memang didapati dari ini, dari si algoritma sendiri rentang pH-nya 2 sampai 4. Nah, dari rentang pH 2 sampai 4 kami uji coba pula untuk pembuktiannya dengan si indikator universal, memang didapat pH-nya 4 Pak, dari warna indikator universalnya sendiri. Itu sebagai bukti validasi bahwa program yang kami lakukan telah dapat digunakan dengan baik. Gitu, Pak. Ini yang jawab kok cuman kamu aja. Mana yang lainnya? Ini kami di sini rame-rame, Pak. Kami berempat satu Zoom, Pak. Oke, terakhir. Tadi lihat kelemahannya. Maksudnya apa yang kedua? Jadi kemarin tuh pas ini Pak, pas ngerancang ini, brainstorming kami berempat itu, kami tuh kemarin tuh mikir untuk ngetes ini gimana kalau ini tuh dibikin aplikasi. Jadi di aplikasinya itu disediain pakai ujinya tuh lewat kamera. Jadi larutan yang kita dapat, kita foto kan kelihatan tuh warnanya apa Pak. Nanti otomatis aplikasi kita bakal ngebaca, oh itu warnanya apa, terus kodenya apa. Kan biasanya ada kode RGB atau CMYK-nya. Nanti ada kodenya, nanti itu langsung diinput ke data yang kami punya sehingga keluarlah si rentang pH-nya. Itu di awal. Cuman karena kami tahu kami memiliki keterbatasan skill saat ini, jadi kami bikin yang sesimpel mungkin Pak gitu. Tapi sebenarnya kalau keinginan kami sendiri, yang pertama kami mau ini tuh dibikin dalam bentuk website sehingga bisa digunakan oleh orang banyak. Jadi dari manapun kita bisa akses lewat HP. Nah, di situ pun nanti ada fitur pakai kamera, jadi kita nggak perlu nge-input datanya, tapi cukup nge-foto hasil yang kita kerjakan. Nanti di situ keluar pH-nya kayak kayak ini. Jadi kita nggak perlu input data lagi, Pak, nggak perlu manual, cukup foto cekrek-cekrek keluar gitu, Pak. Kalau ini hati-hati aja kalau menurut saya ya, program belum mampu membaca warna otomatis. Ya, memang ini perlu keahlian khusus dan harus spesifik. Jangan sampai tercampur dengan warna-warna yang memang menghasilkan warna yang sama dan sumber yang berbeda. Kita sih pinginnya indikator ini punya spesifikasinya dulu. Sumbernya ini tadi kan kamu punya trayek pH, warnanya asam bagaimana, basanya bagaimana kan ya.
Terus diinput aja dulu itu dalam bentuk algoritma, dalam pendataan dari himpunan yang kamu buat, terus nanti divisualisasikan. Itu saja dulu. Halo. Baik, Pak. Kalau kalau ini memang harus ada alat lagi ya untuk membaca warna otomatis dari kamera ya. Rancangan awalnya gitu, Pak. Jadi dengan Jadi, HP saja kita bisa dapat semuanya. Cukup pakai HP, foto larutan yang kita punya, nanti keluar pH-nya berapa, Pak. Rencananya gitu. ya, Cuman karena masih belum bisa, sudah banyak yang kami begitu pakai memang. algoritma. Sudah banyak yang begitu. Cuman itu tadi yang punyamu dulu sudah harus ada pengujian lebih lanjut seharusnya bisa dilakukan dulu atau tidak gitu ya. Dan ada Baik, bedanya Pak. dengan indikator universal. Ya, mending bilang aja ini kelemahannya hanya dipakai sebagai kualitatif ya, bukan kuantitatif. Karena memang rentangnya nggak bisa kan langsung exact berapa kan, cuman kisaran kan. Ya, Pak. Nah, jadi kelemahannya dari situ saja dulu. Karena ini kan idenya menggunakan ekstrak tanaman yang berbeda dengan variasi tanaman yang berbeda. Nah, ekstrak tanamannya itu harus dispesifikasi tadi warna dan baterai pH-nya seperti apa. Dan tadi ini bagusnya untuk larutan uji yang tidak berwarna aja ya. Jadi kalau yang berwarna dia harus diapain? Ya nggak bisa pakainya kan. Kalau untuk berwarna sendiri, kemarin kami telah uji pakai larutan berwarna, Pak. Sebenarnya bisa, cuman kan kemarin itu dulu kita waktu SMA mungkin beberapa sekolah belajar konsep warna. Jadi di situ kan ada warna-warna yang bisa eh, kalau dicampurkan menghasilkan warna tertentu. Kayak misalnya kalau larutan warna biru ketemu larutan warna merah, dia jadi ungu. Nah, kemarin itu kami uji pakai salah satu larutan berwarna biru, kami pakai Pixal. Itu harusnya dia kalau memang pH-nya segitu ngasilin warna merah. Tetapi karena larutannya sendiri berwarna biru, ngasilin warna ungu, Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa pakai tingkatan lebih lanjut lagi dengan ngerekayasa konsep warnanya, itu warnanya bisa dihilangkan. Misalnya yang harusnya warna merah karena larutan dasarnya warna biru, spektrumnya berubah jadi warna ungu. Itu kalau misalnya kita spektrum birunya kita abaikan, berarti bakal kebaca warna merah harusnya bukan warna ungu lagi. Kalau dari yang kami uji coba sih seperti itu, Pak. Jadi harusnya kalau dikembangkan lagi bisa digunakan sebagai indikator untuk larutan berwarna apa saja, Pak. Tapi karena masih belum keterbatasan, kami baru bisa pakai larutan yang tidak berwarna aja, Pak. Gitu. Ya, udah fokus aja untuk yang tidak berwarna. Toh juga tidak berwarna juga masih banyak kelemahannya. Masih banyak yang harus dikaji ya, saya. Halo. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih untuk kelompok 5. Cukup bagus brainstormingnya. Cuman ya dari segi penyampaian penjelasannya perlu lebih spesifik ya. Dan tidak harus, dan sesuai skup kamu, matematik sama kimia. Dan tidak harus ke teknologi yang lebih besar gitu ya. Itu nanti tingkat lanjut sesuaikan saja dengan keilmuan yang kalian dapatkan di tingkat 1. Baik, itu saja. Terima kasih kelompok 5. Tolong kelompok-kelompok lain menilai ya dan dikirimkan di Google Form yang saya share tadi. Dan jangan lupa absen di Six untuk pertemuan hari ini. Hari Kamis kita akan ketemu dan dipersiapkan lebih baik lagi untuk kelompok berikutnya. Dan mungkin kalian bisa lebih banyak bertanya, lebih intens karena tatap muka ya, offline. Itu saja.